Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, pada pekan yang lalu, Ibu telah memberikan tugas kepada kalian. Apakah sudah membaca materi pada pertemuan kali ini? Baiklah, kalau jika sudah, apa sih yang kalian ketahui nih tentang ilmu kimia? Bagaimana sih reaksi kimia dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah semua bahan kimia itu selalu berbahaya? Nah, nih Ibu akan kasih contoh. Dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya kita memasak. Nah, di dalam bumbu-bumbu dapur tersebut adanya bahan kimia. Apakah bahan kimia itu akan selamanya berbahaya? Tidak. Jadi, bahan kimia itu tidak selamanya berbahaya, nak. Jadi jangan beranggapan bahwa kimia itu berbahaya, bahwa kimia itu sulit gitu ya. Tidak. Nih, kita masuk ke dalam materi. Sebelumnya, apa itu ilmu kimia? Nah, ternyata ilmu kimia itu ilmu yang pelajari materi mengenai apa? Mengenai struktur dan sifat suatu materi atau zat gitu. Perubahan materi dan energi yang turut serta di dalam perubahan suatu zat atau materi gitu. Kemudian di sini ada bahan kimia secara umum gitu kan, dikelompokkan. Jadi kimia itu ada kelompok-kelompoknya. Yang pertama apa? Sebagai pembersih. Yang pertama ada sabun. Sabun itu ada sabun mandi. Sabun mandi yang sering kita gunakan untuk mandi setiap hari. Apakah itu selama-lamanya bahan kimia itu berbahaya? Tidak. Apa sih bahan-bahan yang terkandung dalam sabun gitu kan? Nah, ternyata sabun itu tuh mengandung bahan kimia seperti dengan sabun cuci. Jadi sabun cuci dan sabun mandi itu sangat berbeda. Jika kalau sabun cuci itu dia menggunakan natrium hidroksida. Kalau misalkan sabun mandi ini dia menggunakan KOH. Kenapa sih menggunakan KOH? Karena si KOH ini tuh sangat lembut gitu, nah. Sangat lembut di kulit gitu, makanya sangat lunak gitu terhadap si kulit kita. Makanya kita menggunakan si KOH ini gitu. Nah, kemudian si KOH ini tuh ditambah tentunya dengan zat seperti pewarna agar menarik, sabun itu akan menarik gitu kan. Terus aroma pewangi biar sabunnya itu wangi gitu, atau terapi gitu. Dan zat pelembab lainnya seperti apa? Moisturizer gitu. Kemudian ada sampo. Sampo ini sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kita mandi menggunakan sampo. Itu adanya bahan-bahan kimia gitu tentunya. Nah, bahan kimia dalam sampo itu sama dengan sabun, hanya saja sampo ini tuh ditambah dengan bahan-bahan alami seperti apa? Seperti urang-aring. Nah, urang-aring ini tuh untuk menghitamkan rambut. Kemudian ada lidah buaya. Nah, lidah buayanya ini dia itu untuk menyemburkan rambutnya. Kemudian dan sari jeruk nipis. Kemudian masih banyak lagi bahan-bahan kimia alami yang digunakan dalam sampo gitu. Kemudian selain bahan alami itu juga gitu ya, ditambahkan seperti pengawet. Pengawetnya berupa apa? Berupa natrium benzoat itu kan, paraben dan natrium edeta gitu. Kemudian ada proses kimia atau reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh kita atau di sekitar kita deh. Di sekitar kita itu banyak sekali terjadi reaksi kimia. Contohnya nih, kompor gas dengan api. Kenapa sih mencontohkan kompor gas dengan api? Karena inilah yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita memasak menggunakan kompor gas ini kan. Apa sih gitu yang terkandung atau reaksi kimia yang terjadi dalam gas gitu? Ternyata
ketika reaksi LPG, nah kenapa sih gitu kan ketika kita menyalakan kompor gas, warna api dalam gas itu berwarna biru. Warna biru itu apa? Nah, warna biru itu reaksi LPG dengan gas oksigen gitu. Nah, si komponen gas LPG itu kan gas propana ya nak, seperti CH3, C3H8 gitu kan, dan butena. Ketika si kompor itu kita hidupkan, dinyalakan, maka gas dalam tabung itu kan mengalir dan bereaksi, bergabung dengan gas oksigen gitu dari udara gitu yang menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air serta energi panas yang ada di sekitarnya gitu. Makanya warna apinya berwarna biru gitu. Itu yang sering kita gunakan untuk memasak. Kemudian kita bernapas. Kita menghirup udara, mengambil oksigen dari udara. Kemudian kita mengeluarkan, dalam tubuh kita mengeluarkan apa? Melepaskan gas karbon dioksida gitu ke udara. Banyak sekali. Kemudian ada nih kegunaan bahan kimia dan dampaknya bagi manusia dan lingkungan. Tentu ketika kita menggunakan suatu bahan tertentu pasti ada dampaknya, entah bagi diri kita sendiri atau lingkungan gitu kan. Contohnya apa? Deterjen. Deterjen ini sering kita gunakan untuk apa? Untuk mencuci pakaian kan? Nah, dampak dari deterjen ini banyak gitu. Nah, si deterjen ini dia itu kan mengandung surfaktan ya nak, yaitu zat aktif di permukaan gitu. Nah, si deterjen ini ternyata ada senyawa ABS. Nah, ABS ini tuh berasal dari olahan minyak bumi. Kenapa gitu kan? Si limbahnya itu atau busanya itu tetap di air karena ada molekul zat atau molekulnya itu sulit terurai gitu oleh mikroorganisme, maka dia itu akan merusak lingkungan gitu. Makanya dia itu ketika di air, busanya itu tetap di air gitu, mengapung istilahnya. Kemudian ada apa? Pemutih. Pemutih ini sering kita gunakan untuk memutihkan pakaian kan, serta membasmi kuman gitu istilahnya. Tapi jangan salah, ketika kita terlalu menggunakan banyak pemutih yang berlebihan, nah selain dapat menyebabkan kerusakan gitu ya, juga berdampak juga pada lingkungan gitu. Makanya kita harus hati-hati dalam memilih pemutih atau deterjen gitu. Jangan terlalu berlebihan. Kemudian peran kimia dalam kehidupan. Nah, peran kimia dalam kehidupan ada yang namanya peran kimia dalam bidang kesehatan. Di dalam bidang kesehatan ini, peran kimia itu dibutuhkan seperti bidang kimia dalam cabang biologi, organik, anorganik, analitik dan sebagainya. Dia itu untuk meracik obat-obatan. Kemudian ada peran kimianya dalam bidang biologi. Nah, peran kimia dalam bidang biologi dia mempelajari struktur senyawa makhluk hidup gitu. Bagaimana sih fotosintesis itu berlangsung gitu. Maka akan terjadinya reaksi kimia antara matahari dengan si tumbuhan itu sendiri gitu. Kemudian ada peran kimia dalam bidang hukum. Tentunya peran kimia dalam bidang hukum ini tidak terlalu berhubungan langsung, akan tetapi ketika ada yang melakukan diskriminasi penyalahgunaan obat tertentu, maka bidang hukumlah yang akan bertindak gitu. Kemudian ada peran kimia dalam teknik sipil. Nah, teknik sipil ini tentu dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya kita mau mengecat suatu rumah atau apa. Nah, bidang teknik sipil inilah yang bertindak gitu dalam pembuatan cat dan lain sebagainya. Kemudian ada peran kimia dalam bidang mesin. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita punya kendaraan atau misalkan kita punya kendaraan yang rusak, maka teknik bidang mesin inilah gitu ya yang akan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada kendaraan kita
Disitulah ada terjadinya reaksi kimia. Kemudian ada peran kimia dalam bidang pertanian. Nah, dalam bidang pertanian ini tentu dalam bidang kimia yang bertindak itu sebagai apa? Pembuatan pupuk dan lain sebagainya gitu. Sampai sini sudah mengerti anak-anak Ibu semuanya? Mungkin hanya itu yang dapat Ibu saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom chat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.